Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Suatu hari istri Abu Nawas saat memasak tiba-tiba kehabisan gas. Dan ketika hendak membeli ke warung, ternyata gas juga tidak didapatkan karena gas kosong. Ia lalu menyuruh Abu Nawas untuk secepatnya mencari kayu bakar. Maka berangkatlah Abu Nawas ke hutan. Setibanya di sana, Abu Nawas melihat tetangganya yang bernama Abu Jahil. Abu Jahil terlihat sedang sibuk menebang kayu. Ia memanjat pohon besar untuk memotong bagian rantingnya dan mulai menghantamnya dengan sebuah kapak. Melihat Abu Jahil berdiri di atas ranting yang akan dia potong, Abu Nawas pun berteriak, "Hei Abu Jahil, apa yang akan kau lakukan? Kau bisa terjatuh nanti." Namun Abu Jahil tidak menghiraukan perkataan Abu Nawas tersebut. Apa yang dikatakan Abu Nawas ternyata jadi kenyataan. Selang beberapa saat, ranting pohon itu pun jatuh bersama dengan Abu Jahil. Dia pun berteriak kesakitan. Yang dikatakan Abu Nawas ternyata benar. Berarti dia bisa meramal nasibku, pikir Abu Jahil dalam hati. Abu Jahil lalu berlari mengejar Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, tunggu dulu," seru Abu Jahil. "Ada apa Abu Jahil?" tanya Abu Nawas. "Kamu bisa mengetahui kalau aku akan jatuh. Berarti kamu pandai meramal Abu Nawas. Mulai saat ini aku akan mempercayai setiap ucapanmu," tutur Abu Jahil. Perkara goib tidak ada yang tahu Abu Jahil kecuali Allah. Dan aku tidak mengakui bahwa aku mengetahui hal itu. Semuanya hanya kuasa Allah Abu Jahil, balas Abu Nawas. "Tapi tadi engkau memberitahuku bahwa aku akan jatuh dan ramalanmu tepat. Sekarang beritahu aku Abu Nawas, kira-kira kapan waktu ajalku?" tanya Abu Jahil. "Astagfirullah, kamu ini apa-apaan sih Abu Jahil?" ucap Abu Nawas berusaha menghindar. Kemudian Abu Nawas pun pergi melanjutkan perjalanan. Namun Abu Jahil terus mengikutinya sembari terus memohon. Dia tidak akan membiarkan Abu Nawas beranjak. "Ayolah Abu Nawas, beritahu aku kapan waktu ajalku," kata Abu Jahil merengek. Abu Nawas menjadi merasa terganggu dengan sikap Abu Jahil ini. Supaya Abu Jahil tidak mengganggunya lagi, Abu Nawas pun berkata, "Baiklah Abu Jahil, dengar baik-baik ya. Nanti ketika kamu memikulkan kayu di atas punggung keledaimu dan keledaimu meringkik dengan ringkikan pertama," belum sempat Abu Nawas menyelesaikan kalimatnya, dengan sigap Abu Jahil berkata, "Seketika itu aku akan mati Abu Nawas," sela Abu Jahil. "Bukan Abu Jahil, bukan itu. Namun setengah rohmu akan keluar. Lalu ketika keledaimu meringkik untuk kedua kalinya, maka semua rohmu sudah keluar," tutur Abu Nawas. "Oh, begitu ya Abu Nawas. Terima kasih sudah memberitahuku," balas Abu Jahil. Kemudian Abu Jahil mulai mengumpulkan kayu bakar dan memikulkannya di atas punggung keledai. Saat ia berjalan menuntun keledainya, lewatlah seekor keledai yang lain. Seketika itu keledainya Abu Jahil meringkik. "Ini permulaan sakaratul mautku," batin Abu Jahil mulai cemas. Selang beberapa saat, keledai Abu Jahil kembali meringkik. Mendengar itu, Abu Jahil segera menjatuhkan tubuhnya di atas tanah sembari berkata, "Sekarang aku sudah mati." Dia pun memejamkan kedua matanya. Tak berapa lama, beberapa orang dari kampung terdekat melewati jalan di mana Abu Jahil tergeletak. Mereka mengira Abu Jahil sudah mati. Lantas mereka membawakan sebuah keranda dan menaruh Abu Jahil di dalamnya.
Kemudian mereka mengusung keranda tersebut menuju arah perkampungan. Di tengah perjalanan mereka terhambat oleh sebuah aliran sungai dan terpaksa mereka harus berhenti. Mereka pun berunding bagaimana caranya untuk bisa menyeberangi sungai tersebut. Apakah melalui jalur sebelah sini atau sebelah sana? Di saat mereka masih kebingungan, tiba-tiba Abu Jahil menjulurkan kepalanya dari dalam keranda. Ketika aku masih hidup, aku melewati jalur sebelah sini, dan inilah jalur terdekat dan termudah, kata Abu Jahil sambil menunjuk arah dengan tangannya. Melihat Abu Jahil bangkit dari kematian, mereka pun kocar-kacir berlari ketakutan. Abu Nawas yang ternyata sedari awal menyaksikan kejadian itu langsung tertawa terpingkal-pingkal. Alkisah di suatu negeri, ada pemuda tampan yang soleh, akhlaknya yang baik dan tutur katanya yang lemah lembut, membuat dirinya sangat dicintai oleh masyarakat. Suatu ketika, pemuda ini diundang ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Sang raja sangat kagum dengan pribadi akhlak pemuda soleh. Seiring berjalannya waktu, kedekatan antara sang raja dan pemuda soleh semakin hangat. Bahkan si pemuda kini menjadi kesayangan sang raja. Hal ini tentu membuat beberapa menterinya merasa iri. Mereka tidak suka melihat kedekatan antara si pemuda dengan sang raja. Mereka akhirnya membuat rencana untuk memfitnah dan menyingkirkan si pemuda soleh. Sebuah siasat pun disusun. Mereka menyiapkan seorang gadis desa yang paling cantik yang akan ditugaskan untuk menggoda si pemuda. Setelah menemukan gadis desa yang paling cantik, beberapa menteri ini menawarinya tugas untuk menggoda pemuda soleh, tentunya dengan imbalan emas yang banyak. Karena diiming-imingi hadiah yang cukup besar, gadis cantik ini bersedia melakukan rencana jahat tersebut. Sesuai dengan arahan para menteri yang nakal itu, si gadis cantik mulai melakukan aksinya. Saat menjelang tengah malam, gadis cantik ini mendatangi rumah pemuda soleh. Begitu sampai di depan rumahnya, si gadis berteriak, "Wahai hamba soleh, tolonglah aku. Perjalanan yang akan aku tempuh masih jauh. Aku tak berani melanjutkan perjalanan. Aku takut bila nanti ada penjahat." Si pemuda yang sedang berzikir segera berhenti. Lantas ia membuka pintu rumahnya. Melihat yang datang adalah gadis cantik, hati pemuda soleh ini menjadi berkecamuk. Kalau ia mengizinkan si gadis untuk menginap, takutnya akan menjadi fitnah. Tapi kalau ia tidak menolong gadis tersebut, tidak menutup kemungkinan si gadis akan diganggu penjahat. Akhirnya ia pun terpaksa mempersilahkan si gadis masuk ke rumahnya. Setelah keduanya berada di dalam rumah, tanpa diduga tiba-tiba si gadis langsung menanggalkan semua pakaiannya. Dalam keadaan tanpa pakaian, gadis tersebut merayu si pemuda untuk menjamahnya. "Astagfirullah, apa-apaan ini? Apakah kamu tidak malu telanjang di depan orang lain?" kata pemuda soleh sambil menutup mata. Namun si gadis tidak memperdulikannya. Ia terus mendekati pemuda soleh dan merayunya. "Hei perempuan laknat, apakah kamu tidak takut dahsyatnya siksa api neraka?" bentak si pemuda. Nasihat dan peringatan tentang siksa api neraka dari pemuda soleh ternyata tidak mempan. Si gadis malah semakin berani mendekatinya. Si pemuda pun segera berlari menghindarinya. Ia segera mengambil lampu dan menghidupkannya dengan api. Setelah api menyala, si pemuda lalu membakar jari-jarinya sendiri. Lama-kelamaan, jari-jari si pemuda mulai melepuh dan membakar seluruh telapak tangannya. Bila api di dunia saja sudah membakar seperti ini, lantas bagaimana dengan api di akhirat kelak?
kata pemuda soleh memperingatkan sembari menahan panas. Si gadis menjadi terkejut dan tak menyangka pemuda soleh nekat membakar tangannya sendiri. Ia pun merasa bersalah dan berdosa atas perbuatannya. Si gadis tiba-tiba berteriak dan kemudian meninggal dunia seketika. Melihat si gadis meninggal, pemuda soleh menjadi panik dan bingung. Ia pun segera memperlakukan jenazah itu sebagaimana mestinya. Ternyata kejadian itu dimanfaatkan oleh beberapa menteri yang jahat untuk memprovokasi orang-orang. Mereka mengabarkan kepada penduduk negeri bahwa pemuda soleh telah berzina dengan gadis desa dan kemudian membunuhnya. Mereka juga melaporkan hal ini kepada sang raja. Awalnya sang raja ragu dengan berita tersebut karena sang raja tahu betul akhlak pemuda soleh. "Apa buktinya kamu menuduh dia berbuat demikian?" tanya sang raja. "Ampun Paduka, di rumah si pemuda ada gadis cantik meninggal dunia dalam keadaan telanjang," jawab salah satu menteri tersebut. Mereka pun akhirnya berhasil menghasut baginda raja. Singkat cerita, maka ditangkaplah si pemuda soleh. Ia dijatuhi hukuman mati oleh sang raja. Esok harinya pemuda soleh dibawa ke tengah lapangan untuk menjalani hukuman pancung. Sementara di sebelah tempat eksekusi terdapat papan yang berisi jenazah gadis yang meninggal tersebut. Di tengah-tengah cacian dan hujatan orang-orang yang berkumpul di lapangan, si pemuda berdoa memohon pertolongan Allah. Ia terus berdoa sambil menangis. Tiba-tiba terdengar suara yang hanya bisa didengar oleh si pemuda. "Hentikan doamu, penduduk langit menangis melihatmu. Jika kamu terus berdoa dan menangis, niscaya langit akan berguncang." Dalam keadaan sedih seperti itu, peristiwa luar biasa pun terjadi. Allah mengembalikan roh si gadis kepada jenazahnya. Gadis tersebut hidup kembali. Si gadis lalu berdiri dan berkata kepada masyarakat yang berkumpul di lapangan, "Wahai kalian, dengarkanlah. Pemuda ini adalah pemuda soleh yang dizolimi. Ia tidak pernah berzina denganku. Sungguh aku masih perawan. Awalnya memang aku mencoba menggodanya. Ia lalu memperingatkan aku akan dahsyatnya siksa api neraka dengan membakar tangannya sendiri, yang akhirnya membuat aku tersadar atas kesalahanku. Saat itu aku sangat takut akan dosaku sehingga aku menjerit dan aku pun meninggal." Si gadis juga menyebutkan siapa saja menteri yang telah menyuruhnya untuk menggoda si pemuda. Lalu tiba-tiba gadis tersebut langsung terjatuh dan kembali meninggal dunia untuk selamanya. Sang raja lalu menyuruh beberapa prajurit mengecek tangan pemuda soleh. Dan ternyata memang benar, mereka mendapati telapak tangan si pemuda benar-benar telah terbakar. Sang raja segera menyatakan penyesalan atas keputusannya yang salah. Namun tiba-tiba pemuda soleh tersebut menjerit dan kemudian meninggal dunia. Betapa sedihnya hati sang raja. Ia kehilangan pemuda soleh yang sangat ia sayangi. Di balik kesedihannya, sang raja juga merasa murka kepada beberapa menteri yang menghasutnya. Dengan wajah dengan penuh amarah saat itu juga, sang raja memerintahkan para algojonya untuk menghukum mati para menteri tersebut. Sementara jenazah pemuda soleh dimakamkan berdampingan dengan makam gadis tersebut. Kisah ini terdapat dalam kitab An-Nawadir karya Syekh Syihabuddin bin Salamah. Dikisahkan pada suatu hari, Abu Nawas bepergian ke kampung seberang. Ketika sampai di kampung tersebut, ia segera menuju ke pasar untuk menjual barang dagangannya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang kakek yang sangat tua.
Sambil terhuyung-huyung, kakek itu berjalan dengan berpegangan kepada tongkatnya. Kasihan sekali kakek itu, sepertinya dia sedang sakit, pikir Abu Nawas. Ketika tepat di depan Abu Nawas, sang kakek tiba-tiba pingsan dan terjatuh ke tanah. Abu Nawas pun menolongnya. Setelah diberi minum oleh Abu Nawas, sang kakek akhirnya tersadar. "Kek, rumah kakek di mana? Biar saya antar pulang," kata Abu Nawas. "Terima kasih wahai orang baik, rumahku tak jauh dari sini," jawab sang kakek. Kemudian Abu Nawas mengantarkan kakek tersebut ke rumahnya. Melihat sang kakek dihantar oleh orang tak dikenal, keluarganya menjadi panik. "Ada apa dengan ayah kami?" tanya mereka. "Dia tadi pingsan di jalan," jawab Abu Nawas. "Begitu ya, terima kasih atas bantuannya Tuan, silahkan langsung dibawa masuk saja," balas mereka. Abu Nawas lalu membaringkan kakek tersebut di atas tempat tidurnya. Tak lama kemudian, sang kakek berpesan kepada ketiga anaknya, "Wahai anakku, sebelum aku meninggal, aku ingin membagikan warisan untuk kalian semua. Kau anak pertama, untukmu daerah komplek perumahan di Baghdad. Kau anak kedua, untukmu daerah komplek perumahan di Damaskus. Dan kau anak ketiga, untukmu daerah komplek perumahan di kota Basra." Mendengar wasiat kakek tersebut, Abu Nawas hampir tak percaya. Ternyata di balik penampilan kakek yang sederhana, dia adalah orang yang sangat kaya raya, pikir Abu Nawas. Kakek itu lalu kembali berkata, "Sebenarnya masih ada tersisa satu warisan lagi. Tapi aku bingung untuk siapa. Apakah di antara kalian ada yang mau menerimanya?" tanya sang kakek. Ketiga anaknya hanya terdiam. Lalu salah satu dari mereka berkata, "Ayah, kenapa tidak diberikan saja kepada orang lain?" Sang kakek bertanya, "Apakah kalian yakin? Dan kalian tidak keberatan?" Dengan serempak mereka menjawab tidak. Tiba-tiba Abu Nawas menyela, "Kenapa tidak diberikan kepadaku saja? Bukankah aku telah menolong kakek?" Sang kakek membalas, "Baiklah, di Baghdad aku masih punya satu lagi komplek perumahan, dan itu aku berikan untukmu." Singkat cerita, beberapa hari kemudian si kakek meninggal dunia. Kabar itu pun sampai ke telinga Abu Nawas. Kemudian ia segera pergi menuju rumah keluarga kakek tersebut. Setibanya di sana, Abu Nawas meminta hak waris yang telah dijanjikan oleh mereka. "Tuan, ambillah kurma ini dan Tuan ikut kami," kata mereka sambil menyerahkan kantong yang berisi buah kurma. Abu Nawas pun menerimanya dan berjalan mengikuti ketiga saudara tersebut. Setelah sampai di komplek perumahan yang dimaksud, mereka berkata kepada Abu Nawas, "Tuan, ini adalah bagian warisan untuk Tuan. Silahkan Tuan jualan kurma di tempat ini." Abu Nawas merasa bingung dengan perkataan mereka. "Maksudnya bagaimana? Yang aku minta adalah jatah warisan buatku," tanya Abu Nawas. "Ya inilah warisan yang Tuan dapatkan. Ayah kami mewariskan rute jualan kurma. Ayah kami semasa hidupnya berprofesi sebagai penjual kurma keliling," jelas mereka. Mendengar itu, Abu Nawas hanya bisa melongo. Diceritakan, hakim kota yang biasa bertugas diutus Baginda Raja keluar kota.
ia diperintahkan Baginda Raja untuk mewakili dirinya memenuhi undangan. Saat Tuan Hakim tengah berada di luar kota, ada dua kasus perkara kejahatan yang datang bersamaan. Kasus pertama adalah seorang pemuda yang membawa lari anak perempuan tetangganya. Kasus yang kedua, seorang pencuri membawa lari keledai milik majikannya. Masyarakat pun bingung, harus kepada siapa kasus ini disidangkan. Sedangkan kedua tersangka sudah ditangkap dan siap untuk diadili. Tapi Tuan Hakim yang biasa bertugas kini sedang berada di luar kota. Para warga lalu pergi menuju istana sambil mengarak kedua terdakwa untuk disidangkan. Saat itu, Baginda Raja tengah duduk santai dan berbincang-bincang dengan Abu Nawas. Melihat banyak warga yang datang, Baginda Raja terperanjat dan kaget. "Ada masalah apa ini? Kenapa kalian mengikat kedua orang itu?" tanya Baginda Raja sambil menunjuk kedua tersangka. "Maaf Paduka Yang Mulia, mereka berdua adalah tersangka kejahatan. Kami ingin supaya mereka diadili," jawab salah satu warga. "Tapi kenapa kalian bawa ke sini? Harusnya kalian bawa kedua orang itu ke pengadilan," ujar Baginda Raja. "Maaf Paduka Yang Mulia, bukankah Tuan Hakim sedang keluar kota? Lalu siapa yang akan menjadi hakimnya? Makanya kami bawa kedua tersangka ini kemari supaya lekas diadili," sahut para warga. Seketika Baginda Raja tersadar, ia pun meminta maaf kepada mereka. "Baiklah, perkara ini saya serahkan kepada Abu Nawas. Dia akan menjadi hakim untuk kalian. Kebetulan dia sedang ada di sini. Saya yakin Abu Nawas pasti akan membuat keputusan yang adil," tutur Baginda Raja. Maka diadakanlah sidang dadakan yang bertempat di aula istana, serta disaksikan langsung oleh Baginda Raja. Sidang pertama pun dimulai. Si terdakwa dipanggil oleh Abu Nawas. "Apa kesalahanmu?" tanya Abu Nawas. "Maaf Tuan, saya telah membawa lari anak gadis tetangga Tuan," jawab si terdakwa. "Kenapa kamu melakukannya?" tanya Abu Nawas kembali. "Begini, kami berdua sama-sama saling mencintai Tuan, tapi oleh orang tuanya tidak direstui," balas si terdakwa. Abu Nawas lalu memanggil orang tua si gadis untuk diajaknya berdiskusi bersama dengan si terdakwa. Setelah diskusi selesai, Abu Nawas kemudian memutuskan bahwa si terdakwa dihukum penjara selama 2 hari. Kasus pertama pun tutup dan dianggap selesai. Kemudian dilanjutkan dengan kasus perkara berikutnya. Terdakwa kedua dipanggil oleh Abu Nawas untuk dimintai keterangan. "Kejahatan apa yang kamu lakukan?" tanya Abu Nawas. "Saya telah membawa lari keledai milik majikan saya Tuan," jawab si terdakwa. "Untuk apa kau lakukan itu?" tanya Abu Nawas lagi. "Rencananya, keledai tersebut akan saya sembelih untuk pesta bersama kawan-kawan saya," jawab si terdakwa. "Atas perbuatanmu itu, saya putuskan kamu dihukum 2 tahun penjara," kata Abu Nawas. Mendengar vonis tersebut, terdakwa kedua protes kepada Abu Nawas. "Ini tidak adil. Terdakwa pertama yang jelas-jelas membawa anak gadis orang hanya dihukum 2 hari saja. Sedangkan saya yang hanya membawa lari keledai malah divonis 2 tahun penjara. Ampun Paduka Yang Mulia, tapi Paduka Yang Mulia telah keliru menunjuk dia menjadi hakim," ujar terdakwa kedua. Baginda Raja sendiri sebenarnya agak kurang setuju dengan keputusan Abu Nawas. Tapi sebelum Baginda Raja ikut memprotesnya, ia ingin mendengar penjelasan Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, bisakah kau jelaskan dengan keputusanmu itu?" pinta Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Kemudian ia menatap terdakwa kedua. "Jadi begini, terdakwa pertama saya vonis penjara 2 hari karena ia bersedia menikahi gadis yang ia bawa lari, dan orang tua si gadis juga sudah merestuinya. Kalau kamu bersedia menikahi keledai yang kamu bawa lari,
kamu juga akan saya vonis penjara 2 hari, seperti terdakwa pertama. Bagaimana? Apa kamu bersedia? Tanya Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Sementara si terdakwa kedua hanya bisa pasrah menerima vonis yang dijatuhkan kepadanya. Diceritakan Abu Nawas dan istrinya diundang oleh Baginda Raja untuk jamuan makan malam dalam rangka memperingati perkawinan emas sang raja. Karena diundang dalam acara itu, maka Abu Nawas beserta istri tercinta yang cantik jelita mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari baju, perhiasan, dan harum-haruman. Kemudian Abu Nawas berkata kepada istrinya, "Istriku, hari ini kita harus tampil beda dari sebelumnya untuk menghargai undangan dari Baginda Raja. Berhias dan percantiklah dirimu, wahai istriku, delima merahku yang cantik, buat semua para tamu undangan dan raja terkesima." Mendengar pujian dari Abu Nawas, istrinya hanya tersenyum malu. Memang istrinya Abu Nawas terkenal dengan kecantikannya, tapi disembunyikan oleh cadar dan kerudung. Singkat cerita, Abu Nawas dan istrinya tiba di gerbang istana dan disambut oleh pengawal dan Perdana Menteri. Kemudian diantar ke tempat perjamuan malam yang sudah dihadiri oleh para tamu undangan, termasuk Baginda Raja beserta keluarga kerajaan. Kemudian Raja langsung berdiri menyambut kedatangan Abu Nawas dan istrinya, serta mempersilahkan mengambil tempat di samping Raja. Tanpa basa-basi dan panjang lebar, Raja membuka acara tersebut dan memberikan kata sambutan yang ringkas dan pendek. Acara makan malam pun dimulai. Karena acara makan malamnya diadakan di luar istana, tepat di aula pertemuan, jadi angin malam yang sepoi-sepoi langsung bisa menerpa para tamu undangan. Acaranya meriah dan penuh canda tawa dari para tamu undangan. Tanpa diduga, tiba-tiba cuaca mulai berubah dan angin mulai agak kencang bertiupnya. Tanpa disengaja, hembusan angin menerpa cadar dari istrinya Abu Nawas dan membuat wajah istrinya Abu Nawas tersingkap dan terbuka. Para tamu undangan termasuk raja melihat wajah dari sang istri. Semua orang terkesima tanpa terkecuali. Raja pun terkagum-kagum dibuatnya. Dengan cekatan dan sigap, Abu Nawas menutup cadar istrinya yang terbuka tadi. Raja masih terkesima dan dengan senyum kecil, Raja berbisik halus ke telinga Abu Nawas. Ternyata engkau menyimpan mutiara Baghdad, Abu Nawas." Kemudian Abu Nawas membalas bisikan Raja. "Justru karena mutiara, makanya saya sembunyikan dari tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung jawab." Mendengar jawaban itu, wajah Raja berubah kemerah-merahan dan menahan malu. Singkat cerita, acara makan malam pun selesai. Para tamu undangan satu persatu meninggalkan aula pertemuan, hingga yang tertinggal hanya Raja dan Abu Nawas beserta istrinya. Kemudian Abu Nawas pun pamit juga kepada Raja. Tapi langkahnya ditahan oleh Baginda Raja, karena ada yang mau dibicarakan dengan Abu Nawas. Abu Nawas mencium gelagat aneh dari sang raja. Setelah berbicara sebentar dengan sang raja, Abu Nawas pun pamit. Sesampainya di rumah, Abu Nawas menceritakan hal tersebut kepada istrinya. Isi dari pembicaraan tadi, raja ingin berkunjung ke rumah Abu Nawas. Istrinya pun menangkap pembicaraan suaminya tersebut dengan melihat dari gaya bicaranya. Dalam hati Abu Nawas agak resah dan bingung, karena raja ternyata menaksir istrinya, meskipun raja tidak mengucapkan secara langsung. Kemudian Abu Nawas berunding dengan istrinya, cara menghadapi sikap raja yang agak doyan kawin ini.
Setelah lama mencari jalan keluarnya, akhirnya Abu Nawas menemukan ide cemerlang buat memberikan pelajaran kepada sang raja. Abu Nawas pun menceritakan idenya tersebut kepada istrinya. Singkat cerita, akhirnya hari yang dinanti pun telah tiba. Raja berkunjung ke rumah Abu Nawas ditemani beberapa pengawal dan menteri. Abu Nawas pun menyambut kedatangan raja dengan senyum-senyum, kemudian mempersilahkan duduk dan mencicipi makanan. Raja kagum dengan hidangan yang disajikan oleh Abu Nawas. Karena bentuk kue yang indah-indah dan cantik-cantik, Abu Nawas pun mempersilahkan raja dan tamu yang lainnya untuk mencicipi kue yang telah disajikan. Raja dengan lahapnya menyantap makanan, mulai dari bentuk yang biasa sampai bentuk yang luar biasa. Siapa saja yang melihatnya pasti akan menjamah dan mencicipinya. Ketika asik-asiknya raja menikmati kue tersebut, ada yang aneh dari kue tersebut. Raja pun memanggil Abu Nawas dan bertanya, "Hai Abu Nawas, dari bahan apa engkau buat kue ini? Rasanya hampir sama semua. Padahal ada banyak kue dan bentuknya pun cantik-cantik." Abu Nawas pun tersenyum. "Raja, bahan kuenya dari buah labu," sambil berbisik halus di telinga sang raja. "Intinya semua sama saja rasanya, meskipun bentuk dan rupanya berbeda-beda. Tapi rasanya ya labu juga." Mendengar itu, raja tersentak kaget dan dia menyadari kekeliruan yang dibuatnya selama ini. Abu Nawas menang sayembara melukis hakim bermata sipit hingga dapatkan uang emas. Abu Nawas merupakan tokoh sufi dan pujangga Arab yang terkenal di kota Baghdad. Ia juga dikenal dengan sosok yang cerdas dan cerdik dalam menyikapi segala problematika dalam hidupnya. Karena kecerdasannya, Abu Nawas sering diundang ke istana untuk mengatasi permasalahan yang tengah terjadi. Sebagaimana dalam kisahnya, ada seorang hakim istana yang menderita cacat sejak lahir di matanya. Mata kirinya sipit, sedangkan mata kanannya normal. Permintaan hakim ini terkadang aneh dan sulit dimengerti oleh orang-orang istana. Pernah suatu hari, hakim yang bermata sipit ini mengadakan sayembara untuk melukis dirinya sendiri. Apabila lukisannya dianggap bagus, maka akan mendapatkan hadiah uang emas. Namun apabila lukisannya dianggap jelek, maka ia akan dipenjara. Maka saat itulah dikumpulkan pelukis-pelukis handal di seluruh kota Baghdad. Ketika perlombaan melukis dimulai, para warga berbondong-bondong menuju ke rumah Tuan Hakim untuk menyaksikannya. Abu Nawas yang sedang berjalan-jalan santai tidak sengaja melihat keramaian di rumah Tuan Hakim. Ia pun segera mendekat dan bertanya kepada salah satu warga. "Ada apa ini? Banyak orang berkumpul?" tanya Abu Nawas. "Ada lomba lukis," jawab orang tersebut. Karena dibuat penasaran, Abu Nawas semakin maju ke depan. "Oh, ternyata lomba melukis Tuan Hakim," gumam Abu Nawas dalam hati. Namun di antara semua pelukis hebat, ternyata banyak yang memilih mengundurkan diri karena resiko yang berat apabila lukisannya dianggap jelek. Sehingga hanya tersisa 2 orang pelukis yang nekat mengikuti sayembara tersebut. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Abu Nawas. Ia langsung menghadap Tuan Hakim guna mengikuti sayembara tersebut. "Wahai Tuan Hakim, bolehkah saya mengikuti lomba ini?" tanya Abu Nawas. "Boleh saja Abu Nawas, tapi kamu harus tahu peraturannya kan?" kata Tuan Hakim. "Peraturannya apa Tuan?" tanya Abu Nawas kembali. "Peraturannya adalah kalau lukisanmu saya anggap bagus, kamu akan mendapatkan hadiah uang emas. Tapi kalau lukisanmu saya anggap jelek, maka kamu harus dihukum penjara," kata Tuan Hakim menjelaskan.
Oh, itu. Baiklah, saya siap mendaftar Tuan Hakim, balas Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Singkat cerita, setelah beberapa lama kemudian, mereka bertikabun telah berhasil menyelesaikan lukisannya. Kedua pelukis handal dan Abu Nawas itu pun siap menyerahkan masing-masing hasil lukisannya. Pelukis pertama maju dengan menyerahkan hasil lukisannya kepada Tuan Hakim. Ia melukis Tuan Hakim sesuai dengan kondisinya, yaitu mata sipit di sebelah kirinya. Melihat hal itu, Tuan Hakim menjadi murka. "Lukisan apa ini? Kau mengejekku," hardik Tuan Hakim. Karena dianggap gagal, pelukis pertama pun langsung dijebloskan ke dalam penjara. Dilanjutkan pelukis kedua maju dan menyerahkan hasil lukisannya. Ia melukiskan Tuan Hakim dengan kondisi mata normal semua, sehingga terlihat tidak cacat pada matanya. Namun lukisan tersebut juga membuat Tuan Hakim marah. "Beraninya kamu, apa maksudmu melukis wajahku dengan keadaan mata sempurna? Seolah aku tidak mensyukuri nikmat Allah." Pelukis kedua juga dianggap gagal, ia pun dimasukkan ke penjara. Tibalah giliran Abu Nawas untuk menunjukkan hasil lukisannya. Ia segera maju dan menyerahkan hasil lukisannya. Dalam lukisan tersebut, Abu Nawas menggambarkan Tuan Hakim dengan jubah kebesarannya sedang memanah yang seolah-olah sedang memicingkan mata kirinya. Melihat hasil karya lukisan Abu Nawas, sang Tuan Hakim pun langsung berkata, "Ini adalah lukisan terbaik yang pernah aku lihat," puji Tuan Hakim kepada Abu Nawas. Akhirnya, Abu Nawas pun mendapatkan hadiah emas dari Tuan Hakim berkat lukisan indahnya yang dibuatnya. Itulah kisah kecerdikan Abu Nawas dalam melukis Tuan Hakim. Abu Nawas dapat sekantong uang emas. Suatu hari, Abu Nawas menemukan sekantong emas. Dan kala itu negerinya sedang mengalami masa paceklik. Banyak yang gagal panen dan pasar sepi pembeli. Tentu saja kondisi ini sangat mempengaruhi kehidupan rakyatnya. Banyak warga yang mengalami kesusahan termasuk Abu Nawas. Dia dan istrinya terkadang harus berpuasa karena tidak ada makanan. Suatu ketika, Abu Nawas berjalan-jalan di pasar untuk menghilangkan rasa jenuhnya. Tiba-tiba Abu Nawas menemukan kantong hitam berisi uang dan langsung ditanam di dalam tanah. Abu Nawas merenung sepanjang malam. Pikirannya bertanya-tanya, apakah uang di dalamnya akan diambil atau tidak? Hatinya berpikir mengambilnya karena keluarganya sedang mengalami kelaparan. Namun Abu Nawas teringat terus bahwa memakan harta haram bisa mendapat siksa kubur di dunia dan akhirat. Akan tetapi dirinya juga teringat hadis Nabi yang mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberimu hadiah tanpa kamu minta, maka terimalah hadiah itu, jangan kamu tolak, kemudian infakkanlah. Ketika mengingat hadis tersebut, Abu Nawas berkata kepada diri sendiri, sungguhkah ini hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan hadiah itu bagi orang yang menemukan uang tersebut. Namun hal itu tidak menjadikan Abu Nawas membuka kantong temuannya dan masih menunggu barangkali pemiliknya akan datang. Hari pun berlalu, dan ketika Abu Nawas kembali berjalan-jalan di pasar, mendengar seorang saudagar laki-laki kaya sedang mengumumkan bahwa kantongnya hilang. Wahai para penduduk negeri, barang siapa yang menemukan kantong hitam berisi uang 1000 dinar, maka kembalikanlah dengan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucap saudagar kaya itu. Mendengar hal tersebut, Abu Nawas langsung mendekati saudagar itu. Wahai Tuan, negeri kami sedang mengalami masa paceklik. Banyak di antara kami yang hidup miskin. Seumpama uang Anda ditemukan oleh orang yang mengalami kesusahan,
Maukah Tuan memberikan sedikit uang secara halal? Ucap Abu Nawas. Berapa yang diinginkannya? Tanya saudagar kaya itu. 1/10-nya Tuan, jawab Abu Nawas. Aku tidak akan memberikan sedikit pun. Jika ia tidak mengembalikannya padaku, maka di akhirat nanti akan kutuntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucap saudagar kaya itu. Mendengar perkataan tersebut, Abu Nawas segera kembali ke rumahnya dan menceritakan kepada istrinya bahwa ia telah menemukan pemilik kantong uang itu. Apa yang harus aku lakukan? Apa aku harus mengembalikan uang itu? Tanya Abu Nawas kepada istrinya. Mendengar hal itu, istrinya agak marah. Aku dan anak-anakmu telah menderita kemiskinan bersamamu selama 50 tahun. Bahkan saat ini kita hanya mempunyai satu pakaian dan dipakai bergantian untuk sholat. Selama hidup kita belum makan buah dan daging. Datangilah pemilik uang itu dan desaklah dia agar memberikan 1/10 uangnya itu. Jika ia tidak setuju, maka mintalah 1/100-nya. Tapi jika masih tidak setuju, maka mintalah 1/1000-nya, yang berarti menerima 1 dinar. Karena 1 dinar lebih baik daripada tidak sama sekali, ujar sang istri. Mendengar penjelasan istrinya itu, Abu Nawas lalu pergi kembali menemui saudagar kaya di pasar. Hei Tuan, sebenarnya sayalah penemu kantong berisi uang. Apakah Tuan bersedia memberikan sedikit uang tersebut kepada saya, meskipun hanya 1 dinar? Karena beberapa hari ini keluarga saya belum makan Tuan, jelas Abu Nawas. Namun saudagar kaya itu tetap pada pendiriannya untuk tidak memberikan uang tersebut. Maka diajaklah saudagar itu ke rumah Abu Nawas. Setibanya di rumah Abu Nawas menyerahkan kantong tersebut. Benarkah ini kantong Tuan? Tanya Abu Nawas. Iya, benar, jawab saudagar kaya tersebut. Kemudian lelaki tersebut membuka kantongnya dan menghitung jumlah uangnya. Jumlahnya masih tetap utuh, yaitu 1000 dinar. Lalu saudagar kaya itu pamit pulang kepada Abu Nawas. Tapi belum juga melewati pintu keluar, tiba-tiba berhenti dan berkata, "Wahai orang tua, aku akan menceritakan kepadamu mengenai kantong ini. Ayahku telah mewariskan kepadaku uang 3000 dinar sebelum meninggal. Ayahku berpesan kepadaku untuk membagikan sepertiganya kepada orang yang berhak menerimanya. Dan aku juga disuruh menjual warisan ternak, lalu menginfakkannya. Sebagian lagi akan kugunakan untuk pergi haji. Maka aku pun melaksanakan wasiat itu, dan wasiat untuk membagikan 1/3 uang dari kekayaanku. Uang tersebut aku letakkan di kantong ini. Lalu aku pergi ke kota untuk mencari orang yang benar-benar miskin. Namun, aku tidak menemukan seorang pun yang lebih berhak daripada Anda. Maka ambillah uang di kantong ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahimu," terang saudagar tersebut. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran dan kejujurannya saat menemukan uang tersebut ternyata mendapat jalan lain dari Allah Ta'ala. Dengan sebatang tongkat, Abu Nawas kerjai peramal palsu sampai minta ampun. Bermula, suatu hari di kota Baghdad digemparkan kabar mengenai seorang mengaku sakti. Di depan orang-orang, dia sesumbar bisa mengetahui peristiwa yang akan datang. Sontak hal ini membuat masyarakat penasaran. Lalu beberapa di antara mereka ada yang sengaja datang untuk minta diramal nasibnya oleh si peramal palsu. Dengan ekspresi layaknya orang sakti, orang tersebut memberitahu kepada pasiennya tentang nasib yang akan terjadi di kemudian hari. Orang yang mengaku sakti itu cukup pintar mengolah kata. Sebab apabila ramalannya tidak sesuai kenyataan, dia beralasan karena si pasien telah melanggar aturan.
sehingga nasib baiknya tidak kunjung datang. Anehnya ada saja orang percaya dengan bualan si peramal palsu. Alhasil, rumahnya kini banyak didatangi pasien yang ingin diramal masa depannya. Hal ini membuat Abu Nawas resah. Ia ingin sekali memberi pelajaran kepada si peramal palsu tersebut. Setelah berpikir lama, akhirnya sosok cerdik ini menemukan ide untuk mengerjai orang yang mengaku sakti itu. Esok harinya, Abu Nawas mendatangi rumah si peramal palsu dengan membawa tongkat di tangannya. "Ada apa, wahai anakku? Apa yang kau keluhkan?" tanya si peramal palsu dengan nada sok berwibawa. "Aku cuma mau tanya, apa benar Anda bisa meramal masa depan?" tanya Abu Nawas. "Tepat sekali, kau datang ke tempat yang benar," jawab orang tersebut. "Oh, begitu. Selain meramal masa depan orang, apakah Anda juga bisa meramal nasib Anda sendiri di masa mendatang?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja bisa, wahai anakku. Aku bisa tahu apa yang akan terjadi pada diriku sendiri," jawab si peramal palsu. Setelah mendengar pengakuan orang tersebut, tiba-tiba Abu Nawas memukulkan tongkatnya tepat mengenai kepala si peramal. "Aduh, kenapa kau memukulku?" tanya si peramal palsu kesakitan. "Tadi katanya Anda bisa tahu apa yang akan terjadi pada diri Anda sendiri. Seharusnya sebelum aku memukul Anda sudah menghindar. Berarti Anda pembohong," ujar Abu Nawas. "Tidak, wahai anakku, sebenarnya aku sudah tahu bahkan sebelum kau datang ke sini," kata si peramal berpura-pura. "Tapi kenapa Anda tidak mengelak sewaktu aku pukul?" tanya Abu Nawas. "Itu aku sengaja membiarkannya," jawab peramal palsu tersebut. "Baiklah, sekarang coba tebak apa yang akan menimpamu lagi," tanya Abu Nawas sambil mengangkat tongkatnya. Si peramal buru-buru menjauh dari Abu Nawas. "Kau pasti akan memukulku lagi," jawab si peramal palsu. "Anda salah," balas Abu Nawas. Bersamaan dengan itu, Abu Nawas menghancurkan barang-barang yang digunakan sebagai sarana perdukunan di ruangan tersebut. Seketika di sana berantakan. Banyak barang pecah akibat pukulan tongkat Abu Nawas. Tidak terima dengan perilaku Abu Nawas, peramal palsu itu lalu mengadukannya kepada Tuan Hakim. Singkat cerita, Abu Nawas dan si peramal palsu diundang ke pengadilan. Di depan Tuan Hakim, si peramal palsu menuntut Abu Nawas dihukum berat sebab telah memukul dirinya dan membuat onar di rumahnya. "Hei Abu Nawas, apa alasanmu sampai tega memukul dia dan kenapa kau menghancurkan barang-barangnya?" tanya Tuan Hakim. "Begini Tuan Hakim, awalnya hamba tanya ke dia apakah bisa tahu nasib yang akan terjadi pada dirinya sendiri. Dia kan ngakunya peramal dan bilang katanya tahu. Tapi saat hamba pukul pakai tongkat, dia tidak menghindar. Tuan Hakim pasti menghindarkan apabila tahu ada orang yang akan memukul. Jadi yang salah siapa? Dia yang pembohong atau hamba yang memukul?" cerita Abu Nawas. "Lalu saat hamba hancurkan barang-barangnya, ternyata dia juga tidak tahu Tuan Hakim. Kalau dia tahu, pasti sebelum hamba datang sudah mengamankan barang-barangnya ditaruh di dalam kamar. Katanya bisa meramal masa depan, sedangkan masa depan dirinya sendiri saja tidak tahu. Berarti dia pembohong," jelasnya. Ada benarnya apa yang dikatakan Abu Nawas. "Kalau kau memang mengaku peramal, harusnya tahu apa yang akan terjadi kepadamu," ucap Tuan Hakim kepada si peramal palsu. Akhirnya Abu Nawas dibebaskan dari tuntutan hukum. Sementara orang yang mengaku sakti itu menjadi kapok. Dia tidak berani membuka praktek ramalannya lagi. Berkat satu butir kurma, santri Abu Nawas menang sayembara.
Abu Nawas memiliki banyak santri. Di sela-sela kesibukan, ia selalu menyempatkan diri mengajar santri-santrinya. Setiap hari bakda sholat asar, para santri berangkat menuju rumah Abu Nawas dengan antusias. Ada seorang santri bernama Ahmad. Ia pendiam namun pintar. Sampai satu ketika, ada seseorang santri bertanya, "Kenapa Abu Nawas begitu perhatian kepada Ahmad?" Abu Nawas menangkap ada kecemburuan di antara para santrinya, hingga suatu ketika dia mengadakan sayembara. "Sayembara apa, Tuan Guru?" ujar salah seorang santrinya. "Besok kalian membawa buah kurma. Kurma yang termanis itulah pemenangnya. Sebagai hadiah akan kuberikan sorban," ujar Abu Nawas. Mereka pun berlomba-lomba membeli kurma ke pasar. Ada juga santri yang memetik di kebun orang tuanya. Ahmad sebagai anak yatim dan miskin hanya mempunyai 3 kurma di rumahnya. Saat dia jalan, dia melihat anak kecil menangis, lalu merasa iba dan menghampirinya. "Aku ingin makan buah kurma," kata anak kecil itu. Ahmad memberi 1 butir kurma kepada anak kecil itu. Di tangannya tersisa 2 butir kurma lagi. Namun di perjalanan dirinya bertemu Abu Nawas yang menyamar sebagai seorang pengemis yang lapar. "Aku lapar, berikanlah aku makanan," ujar pengemis itu. "Aku hanya ada 2 butir kurma, kek," kata Ahmad. "Berikanlah saya 1 butir dan satunya lagi untukmu," ujar pengemis tersebut. Ahmad pun memberikan 1 butir kurma. Ia lalu melanjutkan lagi perjalanannya. Sayangnya santri lain tidak ada yang memberikan kurma itu kala Abu Nawas menyamar sebagai pengemis di pinggir jalan. "Enak saja ingin kurma ini. Kurma ini aku beli dengan harga mahal tahu. Dan juga kurma ini untuk sayembara supaya aku memenangkannya," ujar salah seorang santri kepada kakek pengemis itu. Saat di rumah, Abu Nawas dan para santrinya memperlihatkan kurma-kurma terbaik yang dibawanya. "Ini adalah kurma terbaikku, pasti rasanya manis, dan akulah pemenangnya," ujar salah seorang santri. "Oh, belum tentu, pasti kurmakulah pemenangnya," ujar salah seorang santri menimpali lagi. Tiba-tiba Ahmad datang. Ia hanya membawa 1 kurma. Dirinya pun diejek. Ketika hendak membalikan badan untuk pulang, Ahmad dicegah oleh Abu Nawas. "Hei Ahmad, kesini. Jangan pulang dulu," tutur Abu Nawas. Abu Nawas pun bertanya, "Apakah mereka sudah membawa kurmanya?" "Sudah, Guru," ujar mereka serempak. Santri-santri pun meletakkan kurma tersebut satu persatu termasuk Ahmad. Ketika pengumuman tiba, Abu Nawas mengatakan bahwa pemenangnya adalah Ahmad. Mereka pun banyak yang protes. Kurma jelek dan hanya 1 butir bisa menang. Nah, Abu Nawas pun menceritakan bahwa ia menyamar menjadi pengemis ketika mereka di perjalanan. Lalu santri yang memberikan sedekah kurma hanya Ahmad saja. "Memang buah milik kalian lebih bagus dan manis daripada milik Ahmad. Namun buah yang paling manis ialah kebajikan yang kita lakukan, terutama membantu orang yang kelaparan," ungkap Abu Nawas. Sekarang mereka paham kenapa Abu Nawas begitu memiliki perhatian lebih kepada Ahmad. Sebab Ahmad memiliki hati yang lapang untuk saling berbagi, meskipun dirinya sendiri sedang mengalami kesulitan. Abu Nawas sadarkan raja yang keras kepala pindahkan masjid. Suatu hari, Abu Nawas diundang oleh raja dari negara tetangga. Di negara itu, sahabatnya yang kini menjadi raja. Ternyata, para tokoh di kerajaan sudah menunggu kedatangan Abu Nawas. Mereka berharap Abu Nawas sebagai sahabat raja mereka bisa menasihati raja yang kekeh ingin memindahkan masjid dekat istana kerajaan.
Raja ingin memperluas bangunan istananya agar lebih megah. Dia mendatangkan arsitek dari negara kaya itu untuk merancangkan bangunan istana agar megah. Tetapi sang arsitek setelah melihat area istana merasakan konsep arsitekturnya itu terhalang bangunan masjid kerajaan. Masjid itu sangat bersejarah yang dibangun raja pertama pendiri kerajaan sahabat Abu Nawas itu. Sang raja mengumpulkan para menteri dan penasehat membahas apa yang arsitek inginkan. Tapi ternyata banyak yang menentang memindahkan masjid. Sebenarnya raja juga tidak berani mengusik masjid bersejarah peninggalan leluhurnya. Tetapi desakan arsitek dari kerajaan tetangga yang membantu biaya pembangunan istana, akhirnya raja jadi kekeh agar masjid itu tetap dipindahkan. Kalau masih di tempat sekarang, kata arsitek kepada raja, kemegahan istana tidak bisa optimal. Tetap terganggu dengan bangunan masjid yang sudah terlalu jadul. Makanya raja mengundang sahabatnya Abu Nawas yang terkenal cerdas. Raja berharap sahabatnya bisa memecahkan masalahnya itu. Memperkuat meyakinkan para penentangnya, sebab sekarang rencana memindahkan masjid sudah tersiar ke rakyatnya. Akibatnya, beberapa kali terjadi ribuan rakyat datang ke depan istana kerajaan, melakukan aksi protes kepada raja yang mau memindahkan masjid. Para tokoh itu pun mengendus akan kedatangan Abu Nawas sahabat rajanya. Mereka berupaya mencegat Abu Nawas di tengah perjalanan sebelum dia bertemu dengan raja di istana. Tuan Abu Nawas, tolonglah, raja sudah tidak mau mendengar nasihat siapapun. Para ahli tata ruang, ahli ekonomi, sejarah, juga bendahara negara sudah berbusa bicara, tetapi tidak digubris sama sang raja, adu para tokoh itu. Memang, sejak raja bergaul dengan negara tetangga yang tiba-tiba menjadi negara kaya raya, sikap raja jadi berbeda. Raja terpukau dengan kemewahan negara itu yang membangun berbagai jalan mulus dan gedung-gedung mewah. Raja lupa janjinya untuk mensejahterakan rakyat, menurunkan harga sembako, membuka banyak lapangan kerja terlupakan. Raja jadi tertarik membangun fisik mulai jalan yang mulus-mulus, bangunan-bangunan megah. Itu karena negara tetangga yang kaya raya menjanjikan bantuan dana yang besar untuk meniru pembangunan fisik. Walaupun pengerjaan berbagai bangunan fisik itu konsekuensinya harus mendatangkan pekerja dan bahan bangunan dari negeri kaya itu. Termasuk membangun tambahan ruang istana. Raja ingin bangunan istana dibuat lebih besar dan mewah. Keyakinan raja, kalau istana megah akan membuat pamor kerajaan disegani dan dikagumi negara lain. Padahal saat itu keuangan negara sedang berkurang. Ekspor barang dari negaranya ke luar negeri sedang seret. Sebaliknya, barang impor tak terbendung membanjiri pasar di kerajaan dengan harga yang mengganggu pedagang lokal. Bendahara negara tidak bisa apa-apa walau dia banyak dikritik para tokoh dan ahli ekonomi. Bendahara takut kalau melawan keinginan raja, jabatannya akan diganti. Hilanglah nanti sumber penghasilan sebagai bendahara negara yang bergaji sangat tinggi. Abu Nawas tidak bisa mengatakan apa-apa kepada para tokoh yang mengadu itu. Dia hanya mendengarkan saja sampai semua tokoh itu tuntas berbicara. Tuan Abu Nawas, sebagai sahabat raja kami, semoga bisa menyadarkan beliau, ujar salah seorang tokoh. Abu Nawas setelah lama dia menyimak apa yang dipaparkan para tokoh itu, kemudian berbicara. Begini wahai tokoh-tokoh negara yang terhormat, sebaiknya kita bersabar saja. Toh sebentar lagi raja akan menyerahkan tatahnya ke Pangeran Putih, sahut Abu Nawas. Tapi tetap saja raja akan menyetir Pangeran Putih, sela tokoh lainnya. Raja ada dalam pengaruh dan tekanan antek-antek negara kaya itu. Salah satunya si arsitek, tuding tokoh satunya lagi. Begini saja, izinkan saya melanjutkan perjalanan untuk menemui Baginda Raja. Semoga saja ada jalan keluar, ujar Abu Nawas.
Akhirnya, para tokoh pun membiarkan Abu Nawas melanjutkan perjalanan menuju istana. Tibalah Abu Nawas ke istana dan disambut gembira raja yang sahabatnya itu. Abu Nawas dan sang raja bersahabat sejak muda. Mereka ketika itu juga bersama Baginda Raja menimba ilmu dari ulama termasyhur di Baghdad. Baginda Raja naik tahta di kerajaannya negeri Abu Nawas, sedangkan sang raja ini naik tahta di negeri tetangga Baghdad. Abu Nawas pergi ke bulan untuk penuhi perintah Baginda Raja. Ribuan bintang pun jadi saksinya. Baginda Raja lagi-lagi memberikan misi mustahil kepada Abu Nawas. Ia tak bosan-bosannya mengetes kecerdikan Abu Nawas. Kali ini Raja kembali mengajukan sesuatu yang tak wajar, yaitu pergi ke bulan untuk melakukan penyelidikan. Padahal pada zaman itu jelas-jelas belum ada teknologi canggih dan mutakhir untuk menuju ke sana. Jadi jelas jika misi ini hanya untuk menguji Abu Nawas saja. Saya perintahkan kamu untuk pergi ke bulan, tutur Baginda Raja. Pergi ke bulan? Tanya Abu Nawas. Ya, saya tahu kau adalah seorang pria yang pintar. Kau harus dapat pergi ke bulan, kata Baginda. Oke, saya akan pergi ke sana besok sore yang mulia, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun terkejut. Ia tak menyangka bahwa Abu Nawas menyanggupi tantangan yang ia berikan tersebut. Lalu Baginda Raja bertanya, dari mana kamu akan pergi? Dari rumahku, jawab Abu Nawas. Baiklah, saya akan pergi ke sana untuk melihat kau pergi ke bulan besok malam, kata Baginda Raja. Malam itu Baginda Raja bersama dengan menterinya pergi ke rumah Abu Nawas. Ketika Raja dan para menterinya tiba di sana, Abu Nawas sudah tak ada di rumah. Mereka hanya bertemu dengan istrinya. Di mana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Dia baru berangkat ke bulan yang mulia. Dia berkata kalau akan kembali segera, jawab sang istri. Bagaimana cara Abu Nawas pergi ke bulan? Tanya salah satu menteri penasaran. Dia memanjat pohon palem di sebelah sana dan akan kembali melalui pohon palem itu juga, jawab sang istri Abu Nawas. Baginda Raja dan para menteri kemudian menghampiri pohon palem yang ditunjukkan istrinya. Terlihat bayangan seseorang yang sedang turun dari pohon itu. Apakah itu kau Abu Nawas? Tanya Raja. Ya, ini saya Abu Nawas, Baginda, jawabnya. Apakah kau menyelidiki bulan dari pohon palem itu? Tanya Raja. Tidak, saya melakukan penyelidikan ketika mencapai tanah di bulan. Pohon hanya sekedar tangga lewat untuk saya pergi ke bulan, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun tersenyum dengan perkataan Abu Nawas. Ia kemudian menanyakan apa yang dilihatnya di sana. Tanah dan gunung-gunung, tidak ada tumbuhan di sana, kata Abu Nawas. Masih tak percaya, Baginda pun meminta saksi yang bisa menjelaskan kebenaran akan perkataan Abu Nawas. Abu Nawas bahkan mengatakan bahwa dirinya mampu memberikan hingga ribuan kesaksian. Siapa mereka yang bersaksi? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas kemudian mengarahkan jarinya ke langit. Bintang-bintang adalah saksiku jika Baginda tidak mempercayaiku. Baginda dapat menanyakan langsung pada mereka, kata Abu Nawas dengan yakin. Mendengar jawaban itu Baginda Raja tertawa. Mengapa kau tak menunggu kami menyaksikan kau pergi ke bulan? Tanya Raja. Anda terlambat yang mulia, saya hanya dapat pergi ke bulan pada waktu tertentu saja. Diceritakan ada seorang pemuda yang hampir setiap harinya ia habiskan untuk mabuk-mabukan.
Seiring berjalannya waktu, si pemuda mulai bosan dengan perilakunya ini. Namun, di sisi lain ia juga tak mampu menahan keinginannya untuk selalu mabuk-mabukan. Hingga suatu ketika, saat si pemuda duduk bersama kawannya, ia menyatakan keinginannya untuk berhenti. Tapi ia tak mampu meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut. Kemudian tetangganya menyarankan supaya menemui Abu Nawas. "Kenapa harus Abu Nawas?" tanya si pemuda. "Bukankah beliau dulunya adalah pemabuk dan sekarang sudah jadi ulama besar? Mungkin kamu bisa belajar dari beliau. Bagaimana caranya meninggalkan mabuk-mabukan?" kata tetangganya. Atas saran dari tetangganya, maka pergilah si pemuda mendatangi Abu Nawas. Setelah bertemu Abu Nawas dan mengadukan masalahnya, si pemuda disuruh untuk menginap di rumah Abu Nawas selama 1 bulan lamanya. Disitulah Abu Nawas sedikit demi sedikit mengajak si pemuda menyibukkan waktunya dengan kegiatan lain. Dan tak lupa, Abu Nawas juga memberi nasihat tentang bahaya minuman keras, baik bagi kesehatan maupun siksaan neraka yang kelak akan dirasakan di akhirat nanti. Sebulan pun berlalu. Si pemuda kini berubah menjadi sosok yang alim. Kesehariannya yang dulu dihabiskan untuk mabuk-mabukan, kini ia habiskan untuk beribadah dan membantu pekerjaan Abu Nawas. "Wahai Tuan Syekh, 1 bulan sudah saya di sini. Berilah saya nasihat lagi," kata si pemuda. "Sekarang pulanglah dan belilah 1 botol minuman arak, lalu bawa pulang ke rumahmu," tutur Abu Nawas. Sontak si pemuda terkejut. Ia heran kenapa gurunya kini justru menyuruhnya membeli arak. Tapi ia tak berani bertanya, apalagi sampai membantahnya. Setelah ia pulang ke rumah dengan membawa sebotol arak, hatinya menjadi sangat gelisah. "Kenapa harus ada minuman haram di rumahku? Aku harus membuangnya. Yang penting aku sudah menjalankan perintah guruku," pikir si pemuda. Pada keesokan harinya, tiba-tiba Abu Nawas mendatangi rumah si pemuda tersebut. "Bagaimana tidurmu semalam? Apakah nyenyak?" tanya Abu Nawas. "Tidak, wahai Tuan Syekh, justru saya merasa gelisah. Setiap kali mata hendak terpejam, aku teringat minuman arak di rumahku," jawab si pemuda. "Terus, kau apakan minuman arak itu? Apakah kau meminumnya?" tanya Abu Nawas kembali. "Tidak sih, tak terlintas sedikit pun di benak saya untuk melakukan itu. Saya justru takut Allah akan murka kepadaku karena saya telah menyimpan arak di rumah. Lalu terpaksa aku membuangnya. Akhirnya aku bisa tidur dengan nyenyak," jawab si pemuda. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun tersenyum dan merasa bangga kepada si pemuda. Si pemuda lalu dengan hati-hati bertanya tentang perubahan nasihat Abu Nawas. "Maaf Syekh, bukan saya bermaksud lancang. Tapi kenapa Tuan menyuruh saya membeli arak dan menyimpannya di rumah? Padahal waktu pertama kali saya ke rumah Tuan Syekh menyuruh saya untuk menjauhi arak. Tapi sekarang malah disuruh membelinya," tanya si pemuda. "Oh, dulu kamu tidak bisa mengendalikannya, makanya saya suruh kamu menjauhi arak. Tapi sekarang kamu sudah bisa kan? Itu lebih baik dan itu menunjukkan bahwa kamu sudah bisa mengendalikannya," jawab Abu Nawas dengan bijak. Anak gembala yang bikin emosi. Pada suatu hari, Baginda Raja menyuruh beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas datang ke istana.
Dengan sigap para pengawal langsung melaksanakan tugas yang diperintahkan Baginda Raja. "Tuan Abu, Anda diminta datang ke istana sekarang juga," perintah para pengawal istana. Abu Nawas yang sedang duduk santai merasa sedikit terganggu dengan perintah tersebut. "Apakah tidak bisa menunggu besok saja? Aku sedang malas keluar," tukas Abu Nawas. "Ini titah paduka raja, Tuan. Tuan Abu harus mematuhinya," balas si pengawal. Maka dengan berat hati Abu Nawas memenuhi panggilan raja untuk datang ke istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas dan menghampiri Baginda Raja yang tengah duduk di singgasananya. "Ampun paduka yang mulia, ada gerangan apa paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku akan mengajakmu jalan-jalan keluar istana. Aku ingin mengetahui kondisi rakyatku," jawab Baginda Raja. "Oh, begitu. Hamba siap menemani paduka," sahut Abu Nawas. Dengan didampingi beberapa pengawal, Baginda Raja dan Abu Nawas berjalan-jalan keliling Baghdad. Di setiap kampung yang mereka lalui membuat Baginda Raja merasa bangga dan puas karena kondisi ekonomi rakyatnya kini bertambah makmur dan sejahtera. Hingga sampailah mereka di sebuah pedesaan yang jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota di sana. Baginda Raja mendapati ada seorang anak gembala yang tengah duduk istirahat sambil mengamati domba-domba peliharaannya. Domba-dombanya sehat dan gemuk-gemuk. Anak itu pasti pandai merawatnya, kata Baginda Raja dalam hati. Karena merasa penasaran, Baginda Raja lalu mengajak Abu Nawas untuk menghampirinya. "Abu Nawas, coba kau tanya anak itu, bagaimana cara dia merawat domba-dombanya?" bisik Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Siap paduka yang mulia," balas Abu Nawas. Maka Abu Nawas pun mulai bertanya kepada si anak gembala. "Boleh saya tanya sesuatu?" ucap Abu Nawas. "Boleh, silahkan Tuan," jawab si anak. "Domba-dombamu sehat dan gemuk, kamu kasih makan apa?" tanya Abu Nawas. "Domba yang mana dulu nih, yang hitam atau yang putih?" kata si anak balik bertanya. "Domba yang hitam dulu deh," jawab Abu Nawas. "Oh, kalau yang hitam, dia makannya rumput basah," balas si anak. "Lalu, kalau domba yang putih, kamu kasih makan apa?" tanya Abu Nawas kembali. "Yang putih juga sama, dia makannya rumput basah," jawab anak gembala. Abu Nawas hanya geleng-geleng kepala mendengar jawaban tersebut. Kemudian ia bertanya kembali. "Domba-domba ini per tahunnya menghasilkan banyak bulu ya?" tanya Abu Nawas. "Domba yang mana dulu, yang hitam atau yang putih?" balas si anak gembala. Dengan sedikit kesal, Abu Nawas berkata, "Yang hitam dulu deh." "Oh, kalau yang hitam banyak, 10 kg per tahun," jawab si anak gembala. "Lalu, kalau domba yang putih berapa kilogram per tahunnya?" tanya Abu Nawas penasaran. "Yang putih juga sama Tuan," jawab si anak gembala. Sementara Abu Nawas masih bisa menahan emosinya, ia pun kembali bertanya, "Apakah domba-domba itu menghasilkan susu?" Si anak gembala menjawab, "Domba yang mana duluan, yang hitam atau yang putih?" dengan nada kesal. Abu Nawas membalas, "Yang hitam dulu deh." "Oh, kalau yang hitam, alhamdulillah, selalu menghasilkan susu Tuan," jawab si anak gembala. "Memangnya kalau yang putih tidak menghasilkan susu?" tanya Abu Nawas. "Yang putih juga sama Tuan, tiap bulan pasti menghasilkan susu," jawab si anak. Karena tak kuat menahan emosi, Abu Nawas lalu membentak si anak gembala. "Woi bocah, kenapa sih kamu selalu membedakan antara domba hitam dan domba putih, kalau ternyata jawabannya sama saja?" Si anak gembala spontan ketakutan dibuatnya.
Lalu dengan bibir bergetar, si anak menjawab, "Maaf Tuan, soalnya domba yang hitam itu adalah milik saya Tuan." Mendengar alasan si anak gembala, Abu Nawas pun merasa bersalah karena terburu-buru emosi. "Oh, begitu rupanya. Maafkan saya ya, habisnya saya tadi sempat emosi." "Lalu, kalau yang putih punya siapa nak?" tanya Abu Nawas penuh kelembutan. "Yang putih juga milik saya Tuan," jawab si anak. Seketika emosi Abu Nawas kembali memuncak. Ia pun memilih untuk meninggalkan si anak gembala. "Dasar bocah sialan," gerutu Abu Nawas. Sementara Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal melihat kejadian tersebut. Abu Nawas dan kabar besok kiamat. Diceritakan, Abu Nawas memiliki hewan peliharaan. Di samping memiliki keledai sebagai tunggangannya, ia juga memelihara seekor kambing yang sangat gemuk dan besar. Tak pernah terlintas di benak Abu Nawas untuk menyembelihnya. Ia lebih menyukai kambingnya sebagai hewan peliharaan. Pada suatu hari, kawan-kawan Abu Nawas datang berkunjung ke rumahnya. Saat memasuki halaman rumah, mereka melihat kambing peliharaan Abu Nawas yang diikat di samping rumah. Abu Nawas menyambut hangat kawan-kawannya itu, dan setelah mengobrol, salah satu kawannya berkata kepada Abu Nawas, "Kambing punyamu hebat sekali Abu Nawas, gemuk dan sehat. Bagaimana kalau kita berpesta dan sembelih saja kambing itu?" usul kawan lainnya. "Ya, aku setuju. Dagingnya pasti enak dan lezat," timpal kawan satunya. Mendengar perkataan teman-temannya, Abu Nawas mencoba mengelak. "Kambingku itu tidak terlalu gemuk, belum begitu besar," kata Abu Nawas beralasan. Bagaimanapun, Abu Nawas sangat menyayangi kambingnya. Ia tidak sampai hati kalau sampai disembelih. "Hei Abu Nawas, apa kamu tidak dengar kabar kalau besok akan kiamat? Kambingmu juga tidak akan bertambah gemuk," kata teman-temannya. "Ya Abu Nawas, besok akan kiamat, kita sembelih saja kambingnya," sahut yang lainnya. Mereka terus saja mendesak Abu Nawas agar bersedia kambing kesayangannya disembelih. Abu Nawas pun mulai kesal mendengar perkataan teman-temannya yang memaksa. "Baiklah, besok kita akan pesta di pantai. Daging kambingnya kita bakar dan kita makan sama-sama," tutur Abu Nawas. Keesokan harinya, Abu Nawas dan teman-temannya berangkat menuju sebuah pantai. Setibanya di sana, Abu Nawas berkata, "Kalian bersenang-senang saja dahulu, biar aku yang memasaknya." Mendengar itu, teman-temannya kegirangan dan mereka segera melepas baju untuk berenang di tepian pantai. Saat mereka tengah berenang, diam-diam Abu Nawas mengambil baju semua temannya. Abu Nawas pun mulai menyembelih kambing dan mengulitinya. Lalu ia membakar semua baju temannya untuk memanggang daging kambing tersebut. Selesai berenang, teman-temannya kebingungan mencari baju. "Hei Abu Nawas, kamu melihat baju kami tidak?" tanya temannya. "Oh iya, tadi aku waktu kesini lupa membawa kayu bakar. Sebagai gantinya, aku bakar baju kalian untuk memanggang daging kambing ini," ujar Abu Nawas. "Kamu gila ya Abu Nawas? Masa kami pulang dalam keadaan telanjang?" ucap mereka. "Percayalah padaku, kalian sudah tidak akan membutuhkan baju, karena kata kalian hari ini akan kiamat bukan?" timpal Abu Nawas. Teman-temannya hanya bisa bengong mendengar jawaban Abu Nawas. Mereka tak mungkin memarahi Abu Nawas, karena yang dilakukan Abu Nawas akibat perkataan mereka sendiri. Setelah selesai makan, mereka terpaksa pulang tanpa memakai baju, dan di sepanjang perjalanan mereka ditertawakan oleh para warga yang melihatnya.
Abu Nawas mencari jarum yang hilang. Alkisah, pada suatu hari Abu Nawas mencari sesuatu di halaman rumahnya yang penuh dengan pasir. Ternyata Abu Nawas mencari jarum. Tetangganya yang merasa kasihan ikut membantu Abu Nawas mencari jarum tersebut. Tetapi selama 1 jam lebih mereka mencari jarum tersebut, tidak juga mereka temukan. Kemudian tetangganya bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, kira-kira di mana engkau menjatuhkan jarum itu?" tanya tetangga itu. "Jarumnya sih jatuh di dalam rumah," jawab Abu Nawas. "Loh, maksudnya bagaimana? Kalau jarum itu jatuh di dalam rumah, mengapa engkau mencarinya di luar rumah?" tanya tetangga tersebut keheranan. "Karena di dalam rumah tampak gelap, sedangkan di luar terang," jawab Abu Nawas tanpa dosa. Kisah ini selesai sampai di sini, singkat namun penuh makna. Ada yang memaknai jika mencari kebahagiaan di luar rumah itu tidak ada artinya, padahal kebahagiaan sesungguhnya ada di dalam rumah yang terkadang tak terlihat. Abu Nawas masuk lubang kubur. Jangan sebut Abu Nawas jika ia tidak mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi, walau terlihat tidak mungkin. Pasti ada saja akal cerdik Abu Nawas yang tiba-tiba muncul dan ternyata mampu menjadi sebuah jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Seperti halnya dalam kisah berikut ini, di mana Abu Nawas berada dalam sebuah kondisi sedang akan dirampok oleh segerombolan orang yang mengincarnya. Ketika dalam kondisi yang segenting ini, ternyata sosok Abu Nawas masih saja punya akal cerdik untuk bisa keluar dari zona berbahaya tersebut. Pada saat itu, Abu Nawas sedang bersiap-siap melakukan sholat di sebuah masjid, di mana saat itu kumandang azan Isya sudah terdengar nyaring dari masjid. Semua orang berkumpul mengisi saf-saf di ruangan masjid. Tidak terkecuali juga sosok yang bernama Abu Nawas. Dia bergegas mencari posisi tepat di belakang imam. Usai melaksanakan sholat Isya, Abu Nawas tidak langsung pulang. Ia menghabiskan waktu untuk berzikir. Setelah selesai melakukan zikir, ternyata hari sudah menunjukkan waktu malam. Abu Nawas pun segera pulang. Seperti biasa, dia harus melewati kuburan untuk mencapai rumahnya. Suasana di sekitar pemakaman begitu sepi dan cukup gelap. Saat dia sedang berjalan-jalan, sekelompok perampok lewat yang kebetulan berjalan ke arah yang sama dengan Abu Nawas. Para perampok tersebut bertubuh kekar dan besar, dan masing-masing membawa senjata pedang. Melihat hal tersebut, Abu Nawas merasa takut. Abu Nawas berpikir, jangan biarkan para perampok tersebut melihatku. Bisa jadi nanti mereka bisa membunuhku. Aku harus mencari cara agar bisa bersembunyi, pikir Abu Nawas. Namun, langkah Abu Nawas tiba-tiba melambat dan gemetar. Tentu saja rasa takut telah menguasai dirinya. Tiba-tiba mata Abu Nawas tertuju pada kuburan yang baru digali. "Nah, ini tempat yang aman untuk bersembunyi," kata Abu Nawas. Dia segera melompat ke kuburan dan menyembunyikan dirinya di sana. Namun apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Salah seorang perampok melihat apa yang dilakukan Abu Nawas. "Hai teman-teman, sepertinya aku melihat seseorang melompat ke tanah," kata perampok itu memberitahu teman-temannya. Mereka penasaran dan ingin mendekati lubang di tanah. Saat mereka mendekat, mereka melihat ke dalam lubang tempat persembunyian Abu Nawas. Kepala Abu Nawas tampak mencuat dari kubur. Hal itu tentu saja membuat para perampok kaget dan terkejut melihat ada kepala seseorang yang muncul. "Halo, siapa kamu?" tanya salah satu dari mereka.
Abu Nawas tampak gelisah sambil menelan ludah. Perlahan dia mendongak untuk berbicara kepada para perampok. "Aku adalah mayat yang baru saja dikuburkan di sini," jawab Abu Nawas gemetar. "Apakah kalian para malaikat yang akan menanyai mayat di kuburan? Mengapa jumlah kalian begitu banyak?" tanya Abu Nawas. Mendengar pertanyaan Abu Nawas, mereka mengerutkan kening dan saling pandang. "Apakah mayat bangun di tengah malam seperti ini?" tanya perampok kepada Abu Nawas. "Tentu saja," jawab Abu Nawas. "Untuk apa mereka bangun?" tanya mereka kembali. "Untuk mencari udara segar," jawab Abu Nawas. "Mengapa orang mati membutuhkan udara segar?" mereka bertanya dengan heran. "Ah iya, kamu benar, aku salah," jawab Abu Nawas. Abu Nawas kemudian kembali menurunkan badannya seperti posisi mayat saat dikuburkan. Melihat yang dilakukan Abu Nawas, para perampok bengong keheranan. Kemudian mereka meninggalkan Abu Nawas dengan rasa takut serta gemetaran. Dengan ide inilah Abu Nawas akhirnya dapat menghindari ancaman para perampok tersebut. Abu Nawas berpura-pura gila. Siapa sih Abu Nawas? Tokoh lucu yang juga dianggap ulama besar ini berasal dari Persia. Lahir di Awas pada tahun 750 Masehi. Meninggal pada tahun 819 Masehi di Baghdad. Ketika beranjak dewasa, dia mengembara ke Basra dan Kufa. Dia bergaul dengan orang Badui dan belajar bahasa Arab di sana. Ia sangat pandai bersyair, berpantun, dan menyanyi. Setelah dia hafal berbahasa Arab, adat istiadat, dan kebiasaan orang Badui, dia memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Namun bersama ayahnya dia pergi ke Baghdad dan menghambakan diri kepada Baginda Raja Baghdad saat itu. Ayahnya Abu Nawas bernama Maulana. Di Baghdad dia diangkat menjadi penghulu kerajaan. Suatu ketika ayah Abu Nawas sakit parah karena memang usianya sudah lanjut dan akhirnya meninggal. Mengetahui hal itu, raja memerintahkan untuk memanggil Abu Nawas untuk mengubur jenazah ayahnya. Setelah acara pemakaman selesai, Baginda Raja berencana mengangkat Abu Nawas menjadi penghulu atau kadi kerajaan untuk menggantikan ayahnya. Mengetahui hal itu, Abu Nawas yang diketahui cerdas itu tiba-tiba berperilaku aneh. Orang-orang dibuat heran oleh Abu Nawas. Setelah upacara pemakaman ayahnya, dia mengambil sepotong batang kayu dan menungganginya seperti kuda. Dia berlari-lari dari kuburan ke rumahnya. Pada kesempatan lain, dia mengajak beberapa anak kecil untuk pergi ke kuburan ayahnya. Abu Nawas mengajak anak-anak bermain rebana membuat orang semakin heran dengan kelakuan Abu Nawas dan menganggapnya telah gila karena ditinggal mati ayahnya. Pada suatu hari Baginda Raja mengutus beberapa orang untuk menemui Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kamu dipanggil Raja untuk menghadap beliau," kata salah satu utusan raja. "Untuk apa raja memanggilku? Aku tidak ada urusan dengannya," jawab Abu Nawas seenaknya. "Kamu tidak boleh bersikap seperti itu kepada rajamu," lanjut sang utusan istana. "Hei utusan istana, kau tak perlu banyak bicara. Kau ambil kudaku ini dan bawalah ke sungai. Mandikanlah dia supaya bersih dan segar," ucap Abu Nawas sambil memberikan sebatang pisang yang dianggapnya kuda betulan. Para utusan raja hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, apakah kau tidak mau menghadap raja?" tanya utusan istana. "Katakan saja kepada rajamu, aku sudah tahu, maka aku tak mau menghadap," kata Abu Nawas. Para utusan kerajaan segera menyingkir dari rumah Abu Nawas setelah mereka dilempari dengan debu oleh Abu Nawas. Sesampainya di istana, para utusan melaporkan apa yang terjadi pada Abu Nawas yang dianggap sudah gila.
Dengan geram raja berkata, "Dasar kalian, menghadirkan Abu Nawas saja kalian tidak becus. Segera bawa dia ke sini dengan sukarela ataupun dipaksa." Dengan paksa akhirnya Abu Nawas menghadap raja. Namun lagi-lagi Abu Nawas bersikap seperti orang tidak waras di hadapan rajanya tersebut. "Bersikaplah sopan Abu Nawas," tegur raja. "Ya Baginda Raja, tahu kan Anda, terasi itu asalnya dari udang." "Kurang ajar, kau menghinaku Abu Nawas." "Tidak Baginda, siapa bilang udang berasal dari terasi?" Merasa dilecehkan, Baginda Raja segera memerintahkan prajuritnya untuk memukuli Abu Nawas sebanyak 25 kali. Usai dipukul, Abu Nawas keluar dari istana dan bertemu penjaga gerbang yang mencegatnya. "Hei Abu Nawas, dulu kamu pernah berjanji padaku, jika kau mendapat hadiah dari raja, kau akan membagikannya kepadaku. Nah, sekarang mana bagianku?" "Tentu saja aku tidak lupa. Aku bukan cuma akan memberimu setengahnya, tapi semuanya," jawab Abu Nawas. Tanpa banyak basa-basi, Abu Nawas mengambil kayu agak besar lalu memukuli penjaga gerbang itu sebanyak 25 kali. Tentu saja orang itu berteriak kesakitan dan tidak terima diperlakukan seperti itu oleh Abu Nawas. Hal ini ia laporkan kepada sang raja. "Ya tuanku Baginda Raja, hamba mengadukan Abu Nawas yang telah memukuli hamba tanpa satu alasan. Hamba memohon keadilan dari Baginda Raja." Segera Baginda Raja memerintahkan pengawal membawa Abu Nawas ke istana lagi. Raja bertanya, "Hei Abu Nawas, benarkah kau telah memukuli penunggu gerbang istana sebanyak 25 kali?" Abu Nawas menjawab, "Ampun Paduka, hamba melakukannya karena memang sudah sepantasnya dia menerima pukulan itu." "Apa maksudmu? Coba kau terangkan secara jelas apa sebenarnya yang terjadi." "Hamba dan penunggu gerbang istana ini sudah mengadakan perjanjian bahwa jika saya mendapat hadiah dari Baginda, maka hadiah tersebut akan dibagi dua. Tadi hamba mendapat hadiah pukulan dari Baginda, sehingga saya juga memberikan pukulan itu kepadanya." Baginda bertanya kepada penjaga gerbang, "Hei, apa benar yang dikatakan Abu Nawas? Kau telah mengadakan perjanjian seperti itu?" "Benar tuanku, tapi hamba tidak mengira kalau hadiah dari Baginda berupa pukulan," jawab penjaga pintu gerbang. "Hahaha, dasar tukang peras, sekarang kau kena batunya." Ternyata Abu Nawas tidak bersalah. Abu Nawas pun pulang dengan hati gembira karena membawa sekantong uang perak dari Baginda. Tetapi sesampainya di rumah dia tetap bersikap aneh dan terlihat memang seperti orang gila beneran. Kelakuan Abu Nawas ini bertahan sampai 1 bulan. Dan akhirnya Baginda Raja mengangkat orang lain sebagai kadi atau penghulu istana yang baru. Sebenarnya Baginda Raja ingin mengangkat Abu Nawas untuk menggantikan ayahnya. Setelah mendengar tentang pengangkatan kadi yang baru yang konon katanya bernama Polan, Abu Nawas mengucapkan syukur karena terhindar dari balak yang mengerikan. Mengapa Abu Nawas bersikap seperti orang gila? Ceritanya begini. Pada saat ayahnya sakit parah, Abu Nawas dipanggil untuk menghadap. Bapaknya berkata, "Hei anakku, aku hampir mati. Coba kau cium telinga kanan dan telinga kiriku." Abu Nawas menuruti saja perintah ayahnya. Telinga kanan berbau harum, namun telinga kiri berbau busuk. Melihat anaknya kebingungan, akhirnya Syekh Maulana menceritakan apa yang terjadi. Pada suatu hari, datanglah 2 orang yang mengadu masalah padaku. Yang satu aku dengar keluhannya, tapi yang satu tidak aku dengar karena aku tidak suka padanya. Ini resiko menjadi seorang kadi atau hakim. Jika kelak kau menjadi hakim, kamu akan mengalaminya karena sudah pasti Baginda Raja akan memilihmu menjadi seorang kadi atau hakim. Jika kamu tidak suka menjadi kadi, buatlah alasan yang masuk akal agar kau tidak terpilih menjadi kadi atau hakim. Itulah sebabnya Abu Nawas berpura-pura gila.
hanya agar tidak dipilih menjadi hakim kerajaan. Walaupun begitu, Abu Nawas tetap sering dipanggil ke istana guna diajak konsultasi oleh raja untuk menyelesaikan suatu perkara.